Assalamualaikum, hai Sobat Belajar, selamat datang di Chemistry Live Classes, ayo belajar. Bersama dengan saya, Kak Dian, selama 30 menit ke depan kita akan belajar kimia bersama-sama. Dan materi yang akan kita pelajari di episode live class kali ini itu adalah materi yang berkaitan dengan asam basa. Nah, tapi kita nggak akan langsung masuk ke materi tentang asam basanya, kita bahas mengenai larutan asam terkuat dulu. Seperti apa? Yuk kita bahas. Oke, jadi yang akan kita bahas di sini merupakan larutan asam terkuat. Nah, yang termasuk salah satu larutan asam terkuat ini adalah aqua regia sebutannya atau air raja. Nah, aqua regia atau air raja ini adalah campuran dari larutan asam klorida atau HCl dan juga asam nitrat atau HNO3 yang pekat ya. Campuran dari HCl pekat dan juga asam nitrat pekat. Nah, karena keduanya merupakan asam yang sifatnya asam kuat dan juga keduanya diambilnya adalah jenis larutan yang pekatnya gitu ya. Jadinya membuat aqua regia ini sifatnya menjadi larutan asam yang kuat gitu dan cukup berbahaya gitu kalau misalnya kita tangani langsung. Nah, pembuatan dari aqua regia ini itu dilakukan dengan cara mencampurkan dengan perbandingan 3:1, mencampurkan HCl dan juga HNO3-nya itu dalam perbandingan 3:1. Nah, jadi dibuat lebih banyak HCl-nya dibandingkan yang asam nitratnya gitu. Nah, sehingga nanti dapat terbentuklah nih aqua regia atau air raja. Nah, wujud dari air raja ini atau aqua regia pada awalnya itu dia merupakan larutan tidak berwarna. Nah, tapi larutan ini karena sifatnya tadi kuat banget ya, ini akan menimbulkan suatu gas biasanya. Gas yang berwarna kekuningan atau nanti lama-kelamaan jadi jingga dan hingga warnanya jadi merah. Biasanya seperti itu. Nah, kegunaan dari aqua regia ini digunakan untuk melarutkan logam-logam mulia seperti emas, platina, atau logam lainnya misalnya logam raksa dan juga timbal. Ini dapat dilarutkan dengan baik ke dalam aqua regia. Nah, makanya dia disebut sebagai campuran larutan asam yang paling kuat karena untuk logam-logam mulia yang pada dasarnya dia tidak mudah untuk bereaksi. Bereaksi itu untuk larut saja sulit gitu, dan juga reaksi-reaksi lainnya itu akan sulit ketika suatu larutan itu dimasukkan logam mulia biasanya seperti emas atau enggak platina. Nah, tapi hanya aqua regia ini yang dapat melarutkan emas dan juga platina maupun raksa dan juga timbal, apalagi jenis logam-logam lainnya. Emas saja bisa larut, apalagi jenis logam-logam lainnya. Nah, makanya biasanya kegunaan dari aqua regia ini itu adalah pada proses pemurnian emas biasanya. Pemurnian emas dengan kadar yang sangat tinggi, kadar 99,99% biasanya itu proses pembuatannya dengan menggunakan aqua regia ini karena memang dia dapat melarutkan emas gitu. Nah, makanya karena dia emas saja bisa larut gitu, makanya untuk dapat menangani larutan ini, campuran larutan aqua regia ini itu tidak boleh ditangani secara langsung. Jadi harus menggunakan alat-alat keselamatan yang baik dan benar gitu. Karena memang ini larutannya itu bersifat sangat amat berbahaya gitu dan disebut sebagai salah satu larutan asam yang terkuat gitu Sobat Belajar. Nah, di episode live class kali ini kita akan mereview ulang apa itu asam dan juga basa karena tadi di sini kita sudah bahas mengenai larutan asam. Kenapa larutan ini dikelompokkan ke dalam larutan asam yang kuat? Nah, itu akan kita bahas ulang lagi di episode live classes kali ini. Jadi tetap saksikan episode kali ini karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Oke, nah di episode kali ini kita akan melakukan review terhadap materi asam basa. Nah, materi asam dan juga basa, jadi itu yang jadi poin utamanya. Nah, di sini asam dan basa itu muncul karena adanya konsep asam dan juga basa yang
sesuaikan atau yang ada dan juga lahir konsep dari asam basa itu karena adanya teori mengenai asam dan juga basa. Nah, di mana teori asam dan juga basa ini mengalami suatu perkembangan gitu. Nah, yang dimulai dengan teori asam basa oleh Arrhenius yang menyatakan bahwa asam itu adalah suatu zat yang ketika terlarut dalam larutannya itu menghasilkan ion H+. Sedangkan basa itu yang ketika terlarut dalam larutannya menghasilkan ion OH-. Jadi di sini ini kalau asam ini menghasilkan ion H+, kalau basa menghasilkan ion OH-. Nah, kemudian untuk yang teori kedua, teori dari Bronsted-Lowry diperbaiki kembali karena Arrhenius cuma dapat menjelaskan kalau misalnya larutan asam dan juga basanya itu dilarutkan dalam suatu pelarut air gitu ya. Jadi dilengkapi oleh teori dari Bronsted-Lowry yang menyatakan bahwa asam itu adalah zat yang dapat mendonorkan H+, sedangkan basa adalah zat yang dapat menerima H+ tersebut. Jadi asam itu sebagai donor H+, basa itu sebagai akseptor dari H+ atau proton. Itu ya. Nah, di teori Bronsted-Lowry ini juga nanti dikenal yang namanya pasangan asam basa konjugasi karena reaksinya itu merupakan reaksi setimbangan. Nanti akan kita bahas, kita coba bahas lebih lanjut lagi di latihan soal yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, kemudian yang ketiga dilengkapi lagi oleh teori asam basa dari Lewis. Nah, kalau teori asam basa dari Lewis ini hubungannya ke ikatan kimianya, ke pasangan elektron bebasnya. Jadi asam itu adalah yang menerima pasangan elektron bebas, sedangkan basa itu yang memberikan atau sebagai pendonor pasangan elektron bebasnya. Gitu ya. Jadi ada 3 teori asam basa yang harus sobat belajar pahami di materi asam dan juga basa ini. Gitu ya. Nah, kemudian lanjut dari konsep asam basa ini lahirlah yang namanya konsep pH, di mana pH ini atau derajat keasaman itu dilakukan untuk menentukan jumlah ion H+ atau jumlah ion OH- yang ada dalam larutan asam dan juga larutan basa. Nah, di sini asam dan juga basa dia punya yang namanya kekuatan asam dan juga basanya. Jadi untuk menentukan pH dari tiap larutan asam dan juga tiap larutan basa berdasarkan kekuatannya itu dibagi lagi. Jadi kalau misalnya kekuatan asam ini dilihat dari kemampuan suatu zat asam atau juga basa itu untuk dapat terionisasi dalam larutannya. Jadi kalau misalnya zat asamnya itu dapat terionisasi secara sempurna, maka sifat kekuatannya itu adalah asam kuat. Nah, tapi kalau misalnya cuma terionisasi sebagian, maka diklasifikasikannya ke dalam asam lemah. Begitu pula dengan yang basa. Kalau basa, kalau dia terionisasi sempurna, basa ya, ada OH-nya, maka dia masuk ke basa kuat. Kalau yang hanya terionisasi sebagian masuk ke basa lemah. Nah, ini yang waktu itu sudah kita pelajari mengenai asam kuat dan juga asam lemah. Jadi asam kuat itu ada 7 ya, basa kuat itu ada 9. Jadi itu yang harus sobat belajar ingat gitu, jenis-jenis dari asam kuat dan juga sehingga nantinya dapat membedakan yang mana yang kuat, yang mana yang lemah gitu. Nah, di sini untuk penentuan pH-nya atau derajat keasaman untuk yang asam kuat karena dia terionisasi secara sempurna, maka konsentrasi H+-nya nilainya sama dengan A dikali dengan konsentrasi asamnya. Nah, ini untuk yang asam kuat. A-nya itu maksudnya menyatakan jumlah H-nya. Itu ya. Kemudian untuk pH-nya masih tetap sama. pH itu nilainya pH itu sama dengan min log konsentrasi H+. Ini ya. Jadi ini juga yang harus sobat belajar ingat gitu dan pahami. Kemudian untuk yang asam lemah ini karena kalau misalnya asam lemah itu dia cuma terionisasi sebagian. Jadi ada yang terionisasi, ada yang tidak terionisasi gitu. Jadi kemampuan ionisasinya itu dinyatakan dengan tetapan ionisasi asam.
atau Ka atau derajat disosiasi atau alfa. Nah, kalau ini H+, konsentrasi H+ itu dinyatakan sebagai akar dari Ka dikali dengan konsentrasi asamnya. Atau di sini kita tuliskan sebagai di sini. Ya. Ini untuk yang asam lemah ya. H+ sama dengan akar Ka dikali konsentrasi asamnya, atau kita tuliskan di sini Ma. M itu molaritas, konsentrasi dan molaritas itu sama, gitu ya. Nah, kemudian untuk yang basa kuat, ini juga kalau tadi asam itu identik dengan ion H+, kalau basa berarti identik dengan ion OH-. Maka di sini konsentrasi OH-nya, sama dengan B dikali dengan konsentrasi basanya. Nah, B dikali konsentrasi basanya. B-nya itu adalah jumlah dari ion OH-nya, gitu ya. Nah, di sini nanti kalau dari OH- diubah dulu jadi POH. POH sama dengan min log konsentrasi OH-, sedangkan nanti dari POH ini kalau mau dicari pH-nya, ini tinggal hubungan antara pH dan juga POH, yaitu tinggal 14 dikurangi dengan POH-nya, gitu ya. Nah, jadi ini yang perlu sobat belajar ingat juga nih. Kemudian untuk yang lemahnya itu sama, kalau tadi di sini H+, di sini maka ditentukan oleh OH-. OH- sama dengan akar KB dikalikan dengan MB. Jadi KB-nya itu menyatakan tetapan ionisasi dari basanya. Jadi untuk tiap asam lemah itu dia punya nilai Ka-nya, basa lemah itu dia punya nilai KB-nya. Itu ya. Nah, kemudian untuk dapat mengidentifikasi apakah suatu larutan itu sifatnya asam atau basa, kalau misalnya kita tidak tahu dia sifatnya apa, itu bisa dilakukan dengan menggunakan yang namanya indikator asam basa. Jadi indikator asam basa adalah suatu zat yang ketika dia dimasukkan ke dalam larutan yang sifatnya asam atau basa, itu dapat menunjukkan warna yang berbeda. Jadi bisa mengidentifikasi apakah suatu larutan itu sifatnya asam atau basa berdasarkan perubahan warna tadi, gitu. Nah, di sini indikator asam basa ada dua. Ada indikator alami, ada indikator kimia. Kalau yang alami itu dia terbuat dari bahan alam. Misalnya seperti kol ungu, kemudian kembang sepatu, kunyit. Nah, selama dia menunjukkan warna yang berbeda di larutan yang sifatnya asam dan juga basa, maka dia dapat dijadikan sebagai indikator. Kemudian kalau yang indikator kimia itu biasanya indikator sintetis yang dibuat di lab. Itu misalnya contohnya kertas lakmus atau pH universal, atau misalnya larutan indikator seperti phenolphthalein atau metil merah, metil jingga, bromtimol biru. Itu adalah contoh dari indikator kimia atau indikator sintetis. Intinya adalah prinsipnya dia berdasarkan perubahan warna di larutan yang sifatnya asam dan juga basa, gitu ya. Oke. Nah, kita sudah selesai membahas reviewnya. Sekarang kita coba untuk latihan soalnya ya. Nah, di sini kita bahas soal yang pertama. Soal yang pertama di sini merupakan soal mengenai teori asam basa. Jadi di sini menurut Arrhenius, senyawa yang disebut asam adalah senyawa yang disebut asam adalah senyawa yang tadi. Kalau misalnya menurut Arrhenius, ini menurut Arrhenius ya. Nah, tadi menurut Arrhenius, sobat belajar ingat-ingat lagi. Jadi kalau menurut Arrhenius, yang termasuk asam itu adalah yang melepaskan ion H+ dalam larutannya. Kalau misalnya basa, ini melepaskan ion OH- dalam larutannya.
Gitu ya. Berarti dari sini, dari option ini, yang jawabannya tepat mengenai asam menurut Arrhenius adalah yang zat yang melepaskan ion H+ dalam larutannya. Berarti jawabannya adalah yang C ya, karena rasanya masam sama pH-nya kecil itu bukan pengertian asam menurut Arrhenius. Walaupun memang benar, itu adalah pengertian salah satu ciri dari zat yang sifatnya asam, tapi bukan menurut Arrhenius gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke. Nah, lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Pada reaksi berikut, senyawa yang bersifat basa menurut Bronsted-Lowry adalah. Nah, berarti ini kita tuliskan dulu ya biar lebih jelas. Ini di sini untuk reaksi yang pertama, jadi ada 2 jenis reaksi. Nah, untuk reaksi yang pertama kita tuliskan di sini misalnya ada HSO4 ditambah K3PO4 menjadi H2SO4 ditambah H2HPO4. Ini ya. Nah, berarti dari sini Nah, dari sini untuk menentukan zat yang sifatnya basa atau asam, asam itu yang sebagai pendonor proton atau pendonor H+. Nah, berarti di sini kita lihat nih, yang biasanya punya lebih banyak atom H dalam senyawanya, itu berarti dia sifatnya sebagai asam. Karena asam itu sebagai pendonor H+, otomatis dia harus punya H untuk dapat mendonorkannya, gitu ya. Nah, berarti kalau kita lihat dari sini, nah, di sini antara ini sama ini yang punya H lebih banyak itu adalah yang KHSO4. Berarti KHSO4 di sini sifatnya dia akan mendonorkan nih. Akan mendonorkan H-nya ke K3PO4. Jadi ini sifatnya adalah asam. Nah, kalau di sini asam, berarti di sini dia basa. Nah, ini berarti di sini kita lihat lagi nih, KHSO4 pasangannya pasti dengan yang miripnya bentukannya. Berarti miripnya K2SO4. Nah, karena di sini asam berarti ini basa. Nah, kemudian yang di sini ini asam ya, karena dia punya lebih banyak H. Gitu ya. Ini untuk yang pertama, berarti asamnya itu yang jadi basanya itu adalah ini ya, kita tandai. Yang jadi basanya itu adalah K3PO4 dan juga K2SO4. Gitu ya, ini yang jadi basa. Kemudian reaksi yang kedua. Yang kedua ada KHSO3 ditambah KC2H3O2 menjadi HC2H3O2 ditambah K2 Nah, ini kita tentukan lagi sama seperti tadi. Jadi kita bandingkan antara ini sama ini. Nah, di sini KHSO3. Nah, H yang ada di tengah-tengah ini bukan yang digunakan untuk sebagai donor protonnya ya. Jadi bukan yang sebagai ion H+-nya. Jadi yang punya H lebih banyak untuk sebagai pendonornya itu adalah yang KHSO3. Itu ya. Berarti ini sifatnya adalah, jadi ini nanti didonorkan ke sini. Jadi ini sifatnya adalah asam. Ini basa.
Nah, karena di sini asam, berarti ini pasangannya, ini pasangan dengan yang ini ya, karena mirip. Nah, berarti ini sifatnya adalah asam, ini basa. Nah, jadi tadi yang berperan sebagai basanya, ini ada C2H3O2 dan juga K2SO3. Nah, jadi ini yang perlu sobat belajar catat dulu nih, karena tadi ada beberapa option kan. Nah, biar nggak lupa, dicatat dulu. Jadi ini tadi ada K3PO4, berarti yang jadi basanya itu adalah ini ya, K3PO4, K2SO4, terus KC2H3O2 sama K2SO3. Dah. Nah, sekarang kita lihat optionnya. Oke. Nah, tadi yang jadi basa itu ada ini ya, K3PO4, KC2H3O2, K2SO4 sama K2SO3. Berarti di antara option ini yang benar adalah yang B ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Gitu ya. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya, spesies yang dapat bertindak sebagai asam maupun basa menurut konsep Bronsted-Lowry adalah jadi yang dapat bertindak sebagai asam sama basa ini harus yang dapat bertindak sebagai asam atau basa, atau namanya di sini amfoter atau amfiprotik. Ini dapat berperan sebagai asam dan basa sekaligus. Nah, cirinya berarti dia kalau yang asam dapat mendonorkan protonnya. Nah, tapi kalau dia jadi basa berarti ini dia nantinya dapat sebagai akseptor protonnya. Nah, gitu ya. Nah, jadi dari sini dia harus punya H, tapi dia masih bisa untuk menerima juga. Atau misalnya ini yang ionnya negatif. Nah, berarti dia punya H, tapi dia muatannya negatif. Berarti jawabannya adalah yang C ini. Karena di sini dia punya H untuk sebagai donornya. Nah, yang minus ini dipakai untuk dapat menerima H lagi. Gitu sobat belajar. Oke, jadi jawabannya yang C ya. Ini adalah sifatnya dia sebagai zat yang bersifat amfoter atau amfiprotik. Itu ya. Nah, lanjut. Tanya nomor 4. Spesies yang dapat berperan sebagai asam menurut Lewis adalah yang berperan sebagai asam. Jadi asam menurut Lewis ini kalau misalnya asam ini berarti dia akseptor. Nah, berarti yang bertindak sebagai asam dia tidak punya PEB cirinya. Tidak punya PEB di atom pusatnya. Berarti kita lihat di sini. Nah, N itu dia N itu 5 ya. N itu elektron valensinya 7. Berarti di sini ada 1. Ini 3-nya sudah dipakai untuk berikatan dengan H. Nah, ini 3-nya udah dipakai berikatan dengan H, berarti dia punya 2 elektron. 2 pasangan elektron punya pasangan elektron bebas 1. Kemudian kalau yang CO, ini berarti yang 2-nya dipakai berikatan dengan O. Nah, sedangkan yang 1 pasangnya itu dia tidak digunakan. Jadi pasangan elektron bebas. Nah, kemudian H2O, ini O-nya yang jadi atom pusatnya, yang dipakai untuk berikatan ada 2. Nah, kemudian yang 2 pasang elektron bebasnya tidak dipakai untuk berikatan. Jadi ini juga punya pasangan elektron bebas. Nah, BF3 dia cuma punya elektron valensi 3 dan sudah dipakai untuk berikatan dengan F.
Jadinya ini tidak punya pasangan elektron bebas. Nah, sedangkan kalau P dia masih punya satu pasang elektron bebas. Berarti jawabannya adalah yang D. Gitu ya sobat belajar. Yang jawabannya yang D. Nomor 5, pH larutan 0,01 mol H2SO4 dalam 250 ml larutan adalah. Nah, ini berarti kita cari tahu dulu nih konsentrasi dari H2SO4-nya. Konsentrasi dari H2SO4 itu massa per mR dikali 1000 per volume. Nah, karena ini massa per mR itu sama dengan N, bisa kita gantikan N dikali 1000 per volume. Atau sama dengan N-nya itu adalah ini ya, mol. 0,01 dikalikan 1000 per 250. Sama dengan, ini bisa dicoret jadi 4. Berarti 0,01 dikalikan 4 sama dengan 0,04 molar. Nah, ini kan untuk konsentrasi H2SO4-nya. Nah, konsentrasi H+-nya, karena H2SO4 ini adalah asam kuat, maka untuk mencari nilai H+-nya itu A dikalikan konsentrasi H+, sama dengan A-nya itu jumlah H-nya ada 2 dikalikan dengan konsentrasi asamnya, maaf. Konsentrasi asam, maka di sini 2 kali 0,04 sama dengan 0,08 molar. Nah, 0,08 molar berarti pH sama dengan min log 0,08, kita ubah bentuknya jadi 8 kali 10 pangkat min 2 ya. Nah, ini sama dengan min log 2 min log 8 atau sama dengan 2 min 3 log 2. Nah, sehingga jawaban yang tepat adalah yang A. Jadi pakai persamaan yang ini. Itu sobat belajar. Gimana? Sudah paham? Nah, tadi kan kita sudah bahas review singkat mengenai materi asam dan juga basa. Semoga sobat belajar dapat memahami. Untuk lebih lanjutnya lagi, sobat belajar bisa coba beberapa latihan soal lagi ya yang berkaitan dengan materi asam basa ini. Karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!